Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat semua ya. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat dengan materi bersih itu sehat. Nah, sekarang kita mengenal arti bersih dan sehat. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, anak-anak, dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Berarti kalau kita mau dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu bersuci. Apa sih arti bersuci itu? Nah, sekarang kita lihat penjelasan berikut ya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran. Nah, kotoran yang dimaksud adalah kotoran yang dapat menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Kotoran itu disebut hadas dan najis. Nah, anak-anak, pengertian dari hadas artinya keadaan badan tidak suci sehingga tidak boleh sholat. Jadi, ini muncul dari dalam tubuh kita sendiri. Hadas terbagi dua macam. Yang pertama, hadas kecil, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan segala yang membatalkan wudhu. Nah, hadas yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar seperti mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Nah, inilah dia macam-macam hadas. Nah, sekarang kita bahas tentang najis. Apakah itu najis? Najis ialah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, najis ini bisa saja mengenai tubuh manusia atau tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah, sehingga harus dibersihkan dahulu sebelum digunakan untuk beribadah. Nah, semua najis itu kotor, namun kotor belum tentu najis, seperti tanah, lumpur, tinta, cat, dan ludah. Untuk itu, kita akan belajar lagi tentang pembagian najis. Yang pertama, ada najis mughallazah atau najis berat. Contohnya, najis anjing, najis babi. Nah, ini termasuk juga dengan air liur mereka dan kotorannya ya. Bagaimana cara membersihkan najis berat atau najis mughallazah? Caranya ialah membasuh 7 kali menggunakan air bersih, dan cucian yang pertama salah satunya menggunakan tanah atau lumpur.
Yang kedua, najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu air kencing bayi yang belum 2 tahun serta belum makan selain ASI atau air susu ibunya. Nah, cara membersihkan najis mukhaffafah adalah dilap dengan kain kering, kemudian dilap lagi dengan kain basah, lalu dilap kembali dengan kain kering. Yang ketiga, najis mutawassithah atau najis sedang. Contohnya seperti air kencing, kotoran manusia dan hewan, nanah, muntah, bangkai. Bangkai itu ada selain bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang, dan darah selain hati dan limpa. Cara membersihkan najis mutawassithah yaitu dengan mengucurkan air bersih ke arah najis, lalu mencucinya hingga hilang warna, bau, serta rasanya. Nah, anak-anak, kita sebagai umat Islam harus senantiasa bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Apa saja yang harus disucikan dan dibersihkan? Nah, yang pertama, bersih badan kita. Yang kedua, bersih pakaian kita. Yang ketiga, bersih tempat ibadah kita. Lalu, bagaimana cara membersihkan dan mensucikan badan? Nah, untuk membersihkan badan dari najis ada beberapa macam cara bersuci, yaitu yang pertama dengan mandi. Dengan mandi kita dapat membersihkan badan yang kotor dan juga bisa menghilangkan hadas besar. Nah, dengan mandi kita bisa menjadi bersih dan sehat. Yang kedua adalah dengan cara istinja atau cebok. Itu adalah cara membersihkan kotoran dan najis yang sering kita keluarkan ketika buang air kecil atau buang air besar. Nah, istinja dapat menggunakan air. Jika tidak ada, bisa menggunakan kertas atau tisu. Bisa juga dengan menggunakan batu dan daun. Jika beristinja dengan air, maka tangan kanan menyiram dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Nah, setelah itu jangan lupa cuci tangannya ya anak-anak. Agar kalian kembali suci setelah berhadas kecil, maka yang harus kalian lakukan adalah berwudu. Tapi jika tidak ada air untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, bisa dengan melakukan tayamum. Apakah tayamum itu? Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Dengan kata lain, tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Nah, apa sajakah yang memperbolehkan tayamum? Tayamum diperbolehkan apabila yang pertama tidak ada air. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air bagian yang sakit, maka
akan bertambah parah. Maka boleh digantikan dengan cara tayamum. Yang ketiga, dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air, tayamum menggunakan debu suci. Nah, anak-anak semua, sampai di sini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi bersih itu sehat. Semoga anak-anak semua dapat membiasakan diri bersuci sebelum beribadah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.